Maksudnya ketulusan dia betul-betul dalam memohon kepada Allah tanpa ada keraguan. Kalau seseorang masih ragu, Allah bisa bantu nggak ya? Allah akan bantu nggak ya? Ini berarti tidak ikhlas. Ini berarti tidak ikhlas. Jadi betul-betul Bapak Ibu, atau kita masih berharap pujian orang, manusia. Ini berarti tidak ikhlas. Kalau dua hal ini terkabulkan atau terpenuhi dalam diri kita, kita selalu pasrahkan kepada Allah secara totalitas. Dan kita tulus, betul-betul tidak ada indikasi duniawi dalam permohonan kepada Allah, maka ini salah satu kiat tercepat untuk diterima doanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf karena terlambat. Semoga saja ibu-ibu yang hadir offline menunggu di majelis ini dicatat tambahan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan. Masih di masalah ada berdoa, tempat dan juga waktu yang mustajab atau terkabul. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, poin ke-32 masalah ketika mendengar ayam berkokok. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan hikmahnya dan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah itu. Salah satu yang menyebabkan doa kita mustajab sehingga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah poin nomor 33, ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni. Jadi dua poin itu yang digarisbawahi. Pasrah dan keikhlasan yang murni. Di sini dikatakan di antara dalilnya adalah kisah dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang terjebak batu di dalam gua. Tentu di sini penulis tidak menukil hadisnya, nanti akan kita sebutkan dan ingatkan kembali. Namun kita fokus ke judul dulu. Jadi di sini ada kata-kata pasrah, berarti menerima semua apa yang sedang kita alami sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada ujian atau ada hajat kita pasrah kalau hanya Allah yang akan memberikannya. Jadi walaupun tidak ada orang yang membantu kita dalam memenuhi hajat kita, tetap saja ada Allah bersama kita. Ini kurang lebih definisi sederhananya masalah pasrah itu. Banyak orang pada saat mereka berdoa, ada sesuatu misalnya urusan karena dia menghadapi permasalahan dalam hidupnya, dia bergantung pada manusia dulu. Yang paling pertama dia pikir siapa kira-kira teman atau orang yang bisa membantu melunasi utang atau mengutangkan uang kepada dia atau membawanya ke tempat dan tujuan yang sedang dia ingin tanpa dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak pasrah pada Allah. Orang yang pasrah itu yang paling pertama dia lakukan adalah Allah dulu. Ada masalah apapun yang sedang dihadapi, maka dia langsung menghadap kiblat, tinggal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu mengatakan, ya Allah mudahkanlah urusan ini untukku. Kita pernah jelaskan dalam masalah doa kita ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu adalah sebuah nikmat yang melimpah, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala pertahankan, maka minta kepada Allah. Jangan sampai membuat kita melenceng. Keluar dengan cara kita malah menyombongkan diri, menganggap seakan-akan itu adalah ilmu kita, adalah keterampilan kita. Padahal sebenarnya kesehatan, harta, kebahagiaan dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, ini semua Allah yang aturkan. Maka tanda-tanda pasrah seseorang adalah selalu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada nikmat. Kalau ada ujian juga sama. Kalau ada nikmat, kalau ada ujian juga sama. Kalau ada ujian dia tidak cari dulu manusia, tapi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih pasrahnya. Makin Bapak Ibu pasrahkan kepada Allah, maka makin terbuka pintu-pintu rezekinya, terbuka pintu-pintu jalan keluarnya. Dan salah satu kiat yang sangat cepat mendatangkan jawaban doa adalah kalau seseorang itu betul-betul mengembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa rugi kalau kita belum bicara sama manusia, belum minta tolong sama manusia, sementara kita sudah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ya. Sehingga kita jangan menjadikan Allah itu nomor kesekian. Ada orang Allah dijadikan nomor ke-20, 30, nanti kalau sudah mentok, nggak ada lagi orang yang bisa bantu di kalangan manusia, ide-ide sudah terlalu banyak yang dituangkan dan tidak bisa juga direalisasikan, baru mereka sholat tahajud, baru mereka umroh, baru mereka berdoa sama Allah. Ini keliru.
Begitu juga dengan masalah keikhlasan murni. Ini masalah yang kedua. Maksudnya ketulusan dia betul-betul dalam memohon kepada Allah tanpa ada keraguan. Kalau seseorang masih ragu, Allah bisa bantu nggak ya? Allah akan bantu nggak ya? Ini berarti tidak ikhlas. Ini berarti tidak ikhlas. Jadi betul-betul Bapak Ibu, atau kita masih berharap pujian orang, manusia. Ini berarti tidak ikhlas. Kalau dua hal ini terkabulkan atau terpenuhi dalam diri kita, kita selalu pasrahkan kepada Allah secara totalitas. Dan kita tulus, betul-betul tidak ada indikasi duniawi dalam permohonan kepada Allah, maka ini salah satu kiat tercepat untuk diterima doanya. Nah, dalil yang diangkat oleh penulis di sini, walaupun tidak ditulis, adalah hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim. Tentu di bawah ada footnote-nya ya, menjelaskan diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor-nomor hadisnya, di mana 3 orang kata Nabi SAW sebelum kita, umat sebelum kita, mereka tiga-tiganya jalan kemudian kehujanan, hujan yang sangat lebat, lalu mereka menemukan ada satu gua di kaki gunung, lalu mereka masuk ke dalam, dan subhanallah hujan makin deras, sampai jatuhlah sebuah batu besar dari atas gunung, gelinding dan menutup pintu gua tersebut. Sehingga mereka sama sekali nggak bisa mendorongnya. Mereka nggak bisa keluar. Di dalamnya pengap. Ya, mereka betul-betul tidak bisa mengangkat suara pun supaya orang lain dengar dari luar. Karena batu besar ini betul-betul pas di mulut gunung. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mulut gua itu maksud saya. Maka akhirnya salah satu di antara mereka mengatakan tidak ada yang bisa memberikan kita jalan keluar di saat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pasrahkan permasalahan ini, serahkan semua kepada Allah kalau Allah memang sedang menguji kita, dan kita coba menceritakan amal kita yang paling ikhlas, yang paling tulus kepada Allah. Maka mulailah yang pertama mengatakan, ya Allah, ya sungguhnya saya memiliki kedua orang tua yang sangat saya bakti kepadanya, dan setiap hari saya selalu pulang membawa susu buat mereka, dari gembalan kambing bawa susu. Dan saya tidak pernah mengkonsumsi susu itu bersama istri dan anak saya kecuali saya sudah minumkan kepada kedua orang tua saya dulu. Itu selalu tiap hari. Setelah kedua orang tua saya minum, mereka kenyang, baru saya minum dengan istri dan anak saya. Setiap hari begitu. Satu waktu saya pulang, mereka berdua sudah tidur. Karena saya tidak ingin mengganggu tidur mereka, maka saya pun memegang wadah susu tersebut sambil berdiri sampai mereka bangun. Pada saat mereka sudah bangun, saya lalu meminumkan mereka tanpa menceritakan kalau saya sudah menunggu semalam suntuk. Dalam riwayat yang lain, anak-anakku sedang menangis di bawah kakiku. Ya, merengek kehaparan karena butuh susu itu. Tapi tetap saja aku dahulukan kedua orang tuaku. Kalau seandainya Allah, amal itu ikhlas karenamu, maka keluarkan kami dari gua ini. Maka setelah itu terpecahlah batu yang besar tadi dengan hikmah Allah SWT, tapi belum bisa membuat orang keluar. Ya, baru mungkin sepertiga badan, jadi nggak mungkin orang keluar gitu. Kemudian kalau bagian badan kita tuh mungkin bagian kepala saja, badan belum bisa. Maka orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku memiliki seorang wanita yang sangat aku cintai, dan aku sudah lama menginginkannya dan mengajaknya untuk berzina. Namun setiap kali aku ajak, ini bukan diajak menikah, mengajak berzina. Lalu kemudian dia selalu menolaknya. Sampai satu waktu dia punya hajat, dia sangat terdesak secara ekonomi, akhirnya dia minta kepada saya untuk saya bantu dan saya memberikan syarat agar dia menyerahkan tubuhnya. Maka dia pun akhirnya menyerahkan tubuhnya dalam kondisi wanita ini adalah wanita yang paling aku cintai, dan aku sudah berada di antara dua pahanya, tinggal berzina saja. Lalu wanita itu mengucapkan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maksudnya nikah dulu, baru tidurin saya, jangan begini caranya gitu. Maka pada saat itu saya pun takut kepadamu ya Allah, lalu saya meninggalkan wanita yang saya cintai dan kemaluan sudah depan mata. Maka kalau itu ikhlas karenamu, ya, maka keluarkan kami dari sini, dan ternyata betul pecah lagi batu tersebut, tapi belum bisa keluar gitu ya. Maka orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya saya memiliki pegawai yang sudah lama bekerja dengan saya. Satu waktu dia pergi tiba-tiba tanpa mengambil upahnya. Lalu kemudian saya berinisiatif, upahnya itu saya berikan hewan ternak, jantan dan betina yang dikembangbiakkan. Setelah sekian tahun, dia kembali lalu dia mengatakan, wahai Tuan, bertakwalah kepada Allah, Anda tahu saya punya hak dari upah yang belum saya terima, maka berikanlah kepada saya. Lalu saya berkata padanya, apakah kamu lihat lembah itu? Ada satu lembah penuh dengan hewan ternak. Dia mengatakan, iya. Kata majikannya ini, kata orang ini, ambillah, itu semua punya kamu. Karena dulu uangmu, gajimu saya kembang biakkan.
Lalu orang itu, ya Allah, mengambil semua hewan ternak di lembah tersebut. Jumlahnya sudah tidak tahu berapa karena satu lembah itu berarti luas sekali. Dan tidak meninggalkan satu ekor pun untuk saya sebagai balasannya. Maka kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, dia tidak tuntut, ya sudah haknya, dianggap haknya orang itu. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini, maka keluarlah mereka dari gua tersebut karena batu pecah lagi yang bisa membuat mereka keluar. Hadis ini sangat masyhur, dikenal dengan hadis tawasul dengan amal saleh. Ya, menjadikan amal saleh sebagai perantara. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan, misal contoh ada satu hal yang kita rasa terdesak sekali. Kita bisa mengatakan misalnya antara kita sama Allah, nggak perlu orang lain tahu. Misalnya ibu-ibu lagi di mukena dengan mukenanya di sejadahnya habis sholat duha, habis sholat malam misalnya. Kemudian berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku pernah melakukan ini dan itu. Misalnya menemani ibunya di rumah sakit, pernah memberikan kebutuhan ayah, misal contoh. Dan itu tidak harus orang tua ya. Bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa sahabat, bisa sebuah lembaga, misalnya masjid, yayasan yang pernah kita bantu antara kita sama Allah. Tapi ini memang amal yang bisa dikatakan tidak ada orang tahu. Amal-amal yang rahasia sekali gitu. Ya, makanya ulama mengatakan usahakan ada amal rahasia antara engkau sama Allah yang bisa kau gunakan setiap saat. Ya, karena makin terbuka, makin diketahui oleh orang, makin kita ngomong maka makin kecil kemungkinan bisa dipakai gitu ya. Nah, dan ini kalaupun dipakai seperti di dunia tidak akan hilang pahalanya di akhirat. Tidak dikurangi pahalanya di akhirat. Ini betul-betul Allah berikan kita bonus bisa menjadikan amal soleh kita perantara antara kita sama Allah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya pada saat saya sedang menemani ibu saya di rumah sakit, misalnya saya membiayai kehidupan ayah saya, atau saya membantu saudara saya, atau mungkin ibu bantu suaminya, suami bantu ibu misalnya, dan segala macam hal yang kita anggap itu adalah amal yang besar gitu, ya, atau amal yang paling tulus kepada Allah. Lalu kita mengatakan, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong sembuhkan penyakitku. Ya, keluarkan aku dari masalah ini. Berikan hidayah suamiku, berikan hidayah anakku. Apa saja yang kita minta, boleh kita jadikan amal tersebut sebagai perantara. Ya. Dan amal ini tentunya, ya, kalau kita sudah jadikan perantara, berarti kita nanti kalau butuh lagi, kita jadikan amal yang lain lagi. Bukan berarti satu amal ini berulang-ulang gitu ya. Ya. Berarti memang kita membutuhkan banyak sekali amal-amal. Dalam keseharian banyak yang bisa kita lakukan ya. Misal contoh kita hanya mendahulukan seseorang, kita lagi di kereta, di bus, ada orang mau duduk lalu kita dahulukan dia, itu sebuah amal. Asal kita tulus saja contohnya. Atau kita beli makanan, kemudian kita berbagi dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Atau kita kebetulan lihat orang fakir miskin, dorong pakai gerobak di jalan sama keluarganya, kita kasih uang. Dan segala macam hal lah. Atau ada orang yang datang terlilit utang lalu kita lunaskan. Kita mudahkan urusan pegawai-pegawai kita. Misalnya Bapak Ibu punya pegawai, ada masalah kesian mereka hadapin itu ya. Kita merasa prihatin lalu kita mudahkan buat mereka. Semua itu adalah amal-amal saleh yang sangat besar manfaatnya di saat kita sedang ya terhimpit. Kita bisa gunakan semua itu. Nah ini namanya tawasul dengan amal saleh. Nah ini termasuk amal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita. Termasuk walaupun amal itu tidak kita lakukan sama orang lain ya. Contoh misalnya Bapak Ibu tidak ingat pernah bantu orang, mungkin pernah bantu tapi nggak ingat siapa orangnya, apa, dan kita sekarang butuh sekali untuk jadikan perantara antara kita sama Allah. Kita sebutin ibadah kita pribadi. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana dulu aku pernah melaksanakan ibadah haji pada tahun sekian, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, maka berikan jalan keluar dan begitu. Misal, amal pribadi pun tidak ada hubungannya sama orang. Kalau di sini kan tadi ada hubungannya sama orang lain, ya. Tapi kalau kita amal pribadi pun bisa tentunya. Jadi semua amal soleh bisa dijadikan sebagai perantara antara kita sama Allah. Makin besar bobotnya di sisi Allah, maka makin mudah sekali hajat kita dipenuhi. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, kita akan masuk poin 34 dan ini poin yang terakhir di dalam pembahasan yang kedua ya. Tentang masalah waktu-waktu mustajab. Nanti insya Allah kedepannya kita akan masuk ke bahasan ketiga masalah tempat-tempat terkabulnya doa. Yaitu doa di hari ke-10 bulan Zulhijjah. Doa di hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Sebenarnya sih yang lebih tepat ini 10 hari awal bulan Zulhijjah. Begitu judulnya ya. Yang paling tepat itu adalah berdoa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi judulnya diperbaikin itu ya. Kalau ini kan doa di hari ke-10 cuma hari ke-10-nya saja. Sebenarnya
Hadits ini menjelaskan kepada kita 10 hari berturut-turut. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Zulhijjah gitu ya, atau 29 Zulhijjah. Saya bacakan dulu hadisnya. Tentu sebelumnya kita jelaskan dulu Zulhijjah adalah bulan ke-12 ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada tanggal, usahakan kalau ada kalender di rumah mungkin yang seperti ini atau kalender yang lain lah ya. Itu ada hijriahnya. Kita perlu tahu hijriah, kita sekarang sudah tanggal berapa gitu ya. Ya, sekarang kita di bulan Sya'ban, sudah baru lewat pertengahan Sya'ban kemarin-kemarin. Maka kita tinggal kurang dari 2 pekan atau 2 pekan kita akan masuk ke Ramadan gitu ya. Dan Ramadan Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Ya, jadi kalau sekarang Sya'ban ini seperti kalau masih itu Agustus ya, bulan ke-8. Ramadan sama dengan September, kurang lebih, maksudnya urutan ke-9. Ramadan bulan ke-9. Nanti Syawal, kalau kita biasa bilang selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Nah, itu berarti bulan ke-10. Ya. Itu sama dengan Oktober lah kalau Masehi. Setelahnya ada Zulqa'dah, bulan ke-11 sama dengan November. Nah, setelahnya bulan Zulhijjah. Bulan ke-12 ini mirip dengan bulan Desember. Tapi tentu tidak berurut ya. Tidak berurut karena bulan-bulan Hijriyah rata-rata 29 hari. Tapi kalau bulan-bulan Masehi itu ada sampai 31 hari. Makanya selisihnya bisa sampai sehari sampai 2 hari setiap bulannya. Ya, kecuali Februari aja yang 28 kan. Ya kita sekarang. Tapi sisanya semua rata-rata 30 sampai 31. Makanya tidak pernah ketemu antara bulan Hijriyah sama bulan Masehi. Ya, jarang sekali bisa ketemu sama-sama misalnya bulan ke-9. Pernah tapi itu jarang setelah sekian tahun sekali. Nah bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan ini bulan yang sangat mulia. Satu-satunya bulan yang menyaingi bulan Ramadan. Satunya bulan ya Hijriyah yang menyaingi bulan Ramadan. Maksudnya amalnya luar biasa gitu ya. Terutama di 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau 10 Zulhijjah itu Bapak Ibu sekalian adalah Idul Adha. Supaya mudah ingat itu ya. 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Berarti dari mulai Idul Adha mundur 10 hari. Mulai tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha mundur lagi 9 hari sebelumnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah ini hari-hari emas seorang muslim. Ini yang disebutkan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang diisi dengan amal-amal saleh yang lebih Allah sukai, cintai daripada amal-amal saleh pada hari-hari ini. Ini langsung saja Bapak Ibu yang pegang bukunya bisa digaris bawahi. Faedah pertama dari hadis, tidak ada hari-hari berarti sepanjang tahun. Berarti sepanjang tahun ya. Dan dari potongan sabda Nabi SAW ini tidak ada hari-hari. Dan di sini dikatakan yang diisi dengan amal saleh yang lebih Allah cintai ya daripada amal-amal pada hari-hari ini. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahkan 10 awal bulan Zulhijjah mengalahkan 10 terakhir Ramadan. Kita tahu 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar ya, malam yang sangat mulia. Satu hari, satu malamnya sama dengan 1000 bulan atau lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Tapi dari hadis ini menandakan bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Ini pendapat ulama dan kami berpegang pada pendapat itu. Karena saya lihat ini sangat masuk akal. Apa alasannya? Dikatakan di sini karena hari-hari itu paling Allah cintai. Dan di sini Nabi SAW mengatakan sekali lagi tidak ada hari-hari yang diisi dengan amal saleh yang lebih Allah sukai atau cintai daripada amal yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari Zulhijjah. 1 sampai 10. Maka para sahabat bertanya, karena penasaran. Kalau amal-amal saleh semuanya dikerjakan itu adalah paling afdal di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka mereka bertanya, tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Berperang juga di jalan Allah, keluar, membawa jiwa, membawa harta, juga belum bisa menyamai makna hadisnya ya. Amal soleh sekecil apapun yang dikerjakan di awal, 10 awal bulan Zulhijjah. Contoh misalnya, kita pas di 1 sampai 10 Zulhijjah, Bapak Ibu baca Subhanallah. Apakah Subhanallah itu makna pertanyaan sahabat?
juga belum bisa mengalahkan, juga belum bisa dikalahkan oleh jihad. Jadi berperang pun ya belum bisa mengalahkan kata-kata subhanallah atau alhamdulillah atau sedekah 1.000 rupiah di 10 awal bulan Zulhijjah, itu juga jihad belum bisa menyainginya. Kata Nabi SAW, tidak pula jihad fisabilillah. Berperang pun di jalan Allah belum bisa menyaingi amal sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu ini saya sering ingatkan di kajian-kajian kami, Bapak Ibu tolong garis bawahi baik-baik. 1 sampai 10 Zulhijjah ini betul-betul digaris bawahi. Nanti kita jelaskan amal-amal apa yang Bapak Ibu dianjurkan untuk kerjakan gitu ya. Tapi yang jelas ini digaris bawahi walaupun masih lama, supaya kita selalu mengingatnya gitu ya. Kemudian dikatakan, kata Nabi SAW, ada satu keadaan di mana jihad bisa bersama menyaingi pahala amal walaupun sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yaitu seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad dengan jiwa. Dia pergi berperang dengan tubuhnya, jiwanya, dan juga seluruh hartanya. Lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun darinya. Dia terbunuh mati syahid, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah, baru bisa menyaingi amal-amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, ini berarti menandakan memang amal ini luar biasa. Amal-amal yang luar biasa yang tak terkalahkan sama sekali. Baik, kita mulai dulu penjelasan. Jadi tadi kalau kita bilang poin nomor 1 tidak ada hari-hari, berarti sepanjang tahun. Poin nomor 2-nya adalah kedudukannya amal saleh ini mengalahkan jihad. Itu diambil dari tidak juga jihad di jalan Allah. Ya. Sekarang kita jelaskan dulu yang dibahas dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Bapak Ibu bisa mulai buka surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 dulu. Beranjak daripada ayat ini dulu. At-Taubah ayat 36. Allah berfirman di At-Taubah 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Ayatnya masih berlanjut tapi sampai sini saksi bahasannya. Allah mengatakan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan di mana Allah telah tentukan untuk pertanggalan kalian, gitu kan? Dari semenjak diciptakannya langit dan bumi, ya. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, itulah ajaran agama yang lurus. Nah, gitu ya. 12 bulan ini bulan-bulan Hijriah. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsaniyah bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban yang kita sekarang bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, kemudian Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan ke-12. Ini 12 bulan memang Allah suruh kita jadikan sebagai pegangan, ya, untuk kita jadikan tolak ukur, dan banyak sekali hukum-hukum berhubungan dengan masalah bulan Hijriah ini ya. Di antaranya ini 10 awal bulan Zulhijjah, di antaranya penentuan bulan Ramadan, di antaranya puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan ya, yang pahalanya sama dengan pahala puasa setahun ya. Maka semua itu kita bisa tahu, oh kita sudah berada di tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah misalnya. Supaya kita bisa puasa Ayyamul Bid itu juga kita harus tahu pertanggalan. Makanya saya titik beratkan lagi, usahakan punya pertanggalan yang ada hijriahnya gitu ya. Dan cukup banyak disebarluaskan. Kami pun mencetak seperti yang di atas meja ini sudah ada tanggal hijriah dan masehinya. Bahkan diberikan warna-warna tertentu untuk hari-hari puasa ya, supaya di bawah ada informasi tentang masalah puasanya. Ini dulu. Kemudian Allah mengatakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kalau lihat terjemahannya itu gitu, 4 bulan dimuliakan. 4 bulan ini dimuliakan, kata Imam Qurtubi rahimahullah, kalau tidak salah menukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu bulan-bulan dimuliakan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda buat amal soleh di sini dilipat gandakan pahalanya, kalau Anda buat dosa dilipat gandakan hukumannya. Nah, 4 bulan ini dari 12 bulan dimuliakan itu Ramadan tidak masuk. Ramadan punya kemuliaan sendiri. Tapi 4 bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang ke-7. Kemudian kata Nabi SAW 3 bulan berurutan. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12 dan Muharram bulan 1. Jadi 4 bulan ini bulan-bulan dimuliakan. Jadi garis bawahi baik-baik, bulan Rajab bulan ke-7,
Dzulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan 1. Ini 4 bulan, amal apa saja yang Bapak Ibu lakukan, maka dilipat gandakan dari hari-hari yang lainnya. Dosa yang dilakukan, dilipat gandakan juga hukumannya. Nah seperti itulah. Nah kita membahas sekarang dari 4 bulan ini, itu Allah mengatakan inilah ajaran agama yang lurus itu ya. Dan kenapa dikatakan oleh Imam Qurtubi menukil perkataan bahwasanya orang beramal saleh di sini dilipat gandakan pahala dan orang kalau buat dosa dilipat gandakan hukumannya, karena ada firman Allah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian, jangan buat dosa di 4 bulan itu. Nah, itu ya. Baik, 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian, 2 bulan pertamanya bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah tidak ada ibadah khusus di situ diperintahkan. Ya, artinya umum. Bapak Ibu sholat 5 waktu, sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, zikir, baca Quran, sedekah. Pokoknya semua amal-amal saleh itu dia lebih baik daripada bulan-bulan lain. Ya, tidak ada ibadah khusus gitu. Tapi 2 bulan lagi, Zulhijjah yang sedang kita bahas, sama bulan Muharram ini ada ibadah khusus. Kita coba lihat dulu bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah ada puasa Tasu'a dan Ashura. Puasa 9 dan 10 Muharram ya. Yang kalau orang puasa tanggal 10 Muharram itu bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Dan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan untuk sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Tapi kita tidak bahas juga Muharram karena ibadahnya lebih fokus kepada ibadah secara umum dan ada puasa tadi 9 dan 10. Tapi bulan Zulhijjah ini luar biasa dahsyatnya bulan ini. Dari 4 bulan ini Zulhijjah yang paling luar biasa. Sampai tadi sudah kita jelaskan sedikit. Kalau 10 awal Zulhijjah ada pendapat ulama mengatakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Ada apa sebabnya? Kita sekarang rincikan sebabnya. Bulan Zulhijjah. Yang pertama, bulan Zulhijjah ada Idul Adha. Idul Adha ini terjadi di tanggal 10 Zulhijjah. Dan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Lebih afdal. Biasanya kan lebih ramai kita Idul Fitri ya. Padahal sebenarnya yang lebih afdal adalah Idul Adha. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Fitri, itu tidak ada ibadah khusus. Bapak Ibu bebas mau silaturahim keluarga, mau tamasya, bebas saja. Gak ada ibadah khusus. Tapi kalau Idul Adha, sesudah sholat ada apa? Ada kurban. Allah mengatakan, fasalli rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu hai Muhammad dan berkurbanlah sesudahnya. Dan ibadah kurban ibadah yang sangat besar pahalanya. Gitu kan? Kita tahu kisahnya luar biasa. Bagaimana Nabi Ismail tidak jadi disembeli oleh Nabi Ibrahim AS. Allah langsung gantikan dengan domba. Nabi SAW berkurban. Orang yang sedang haji berkurban gitu ya. Jadi ada Id ya. Sholat Idul Adha. Dan Idul Adha sendiri adalah hari raya yang tidak boleh kita berpuasa. Nah ini yang pertama. Yang kedua. Di 10 hari Zulhijjah ini. Tepatnya mulai tanggal 8, 9, 10 sampai 13. Itu ada ibadah haji. Ada ibadah haji. Nah, itu di tanggal 8 hari Tarwiyah. Kita nginap di Mina. Jemaah haji pergi ke Mina. Ibu dan bapak tinggal niat dari kamar hotelnya. Ya, orang Mekah dari rumah mereka. Pakai ihram. Pergi ke Mina. Sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar di waktu asar 2 rakaat. Kemudian maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Dan isya di waktu isya 2 rakaat. Duduk banyak berzikir kepada Allah di waktu itu. Kemudian kita nginap besoknya selepas atau sebelum duhur tanggal 9 kita ke Arafah. Dan ini adalah hari yang sangat mulia. Di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada hari yang paling banyak Allah selamatkan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Ya. Dan puncak ibadah haji di hari Arafah. Makanya kata Nabi SAW Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Sampai hari ini di Saudi, kalau ada orang yang sudah niat haji, Bapak Ibu sekalian, kemudian mereka berhalangan, sakit misalnya, selama belum meninggal, oleh pemerintah Saudi dibawa pakai ambulan, diihramkan lalu dibawa ke Arafah. Karena kalau hadir di Arafah, walaupun dalam kondisi dia tidak sadar, diihramkan, gitu ya. Iya, karena dia sudah niat haji dari awal, gitu ya. Maka dibawalah dia ke Arafah, ditinggalkan di situ, ya, dengan ada perawatnya sampai nanti terbenam matahari. Jadi kalau Bapak Ibu haji tidak boleh luput Arafah gitu ya. Walaupun sebenarnya saya yakin semua travel tidak akan luput karena mereka berusaha gitu ya. Mereka berusaha. Cuma memang yang kadang-kadang luput itu banyak travel tidak mau jalankan yang tanggal 8 karena mereka anggap sunnah hari Tarwiyah tadi.
Kami sarankan kalau haji peri travel yang lengkap 6 hari hajinya. 8 sampai 13. Nah, biasanya travel-travel itu mau simpelnya ya, mereka hilangkan tanggal 8 dan mereka hilangkan tanggal 13, awal dan akhir karena menganggap itu sunnah. Kalau kami di Uhud Tour nggak bisa, harus 6 hari semuanya. Jemaah pun kita ajak ya supaya sama-sama karena ini walaupun sunnah beda sehari-sehari tapi pahalanya lebih besar. Sayang sekali gitu. Nah yang jelas tanggal 9 nanti jemaah haji menuju ke Arafah mulai dari duhur sampai terbenam matahari. Ini puncaknya ibadah. Ya, biasanya ada sholat duhur dan asar jamak qasran takdim. Di qasar duhur dan asar dua-dua rakaat dimajukan di waktu duhur. Kemudian ada khutbah Arafah disampaikan oleh ustadznya masing-masing biasanya gitu ya di tendahnya. Kemudian setelah itu makan siang dan boleh beristirahat sejenak. Habis itu ibadah. Yang paling penting adalah doa. Tidak ada ibadah yang mengalahkan di hari Arafah dibandingkan doa. Makanya kata Nabi SAW, doa yang paling afdal doa Arafah. Terutama selepas asar sampai terbenam matahari. Karena dalam riwayat dikatakan Nabi SAW pada saat hari Arafah, kalau sudah masuk waktu asar, tapi sudah sholat ya. Karena semua orang, walaupun orang Mekah, kalau hadir Arafah, sholatnya duhur asar jamak qasar, seperti musafir. Nanti di waktu masuk asar, mulai condong bayangan sudah tidak kelihatan. Nah itu habis asar, seperti umumnya 3:30, jam 4 itu ya. Sampai maghrib ini waktu berdoa. Kami sarankan, kami himbaukan Bapak Ibu sekalian, kalau lagi di Arafah jangan terlalu banyak makan, minum gitu ya. Akhirnya bolak-balik, tidur, ngantuk karena kekenyangan, habis itu ke WC, terbuang-buang waktu. Bukan tidak boleh, makan secukupnya. Ya. Karena di sana itu biasanya apalagi kalau yang VIP itu macam-macam cemilannya gitu kan. Ya, akhirnya antri di sini, antri di sana, antri di sini, semua mau dicoba. Ya. Bisa sakit perut nanti akhirnya, ya, macam-macam. Sudah es krim, jus, ini, itu, amas. Jadi boleh tapi jangan berlebihan. Karena saya lihat banyak jemaah habis waktunya untuk itu. Sayang sekali. Udah kekenyangan, masuk panas cuaca, masuk ke tenda, ada AC, tidur. Ya. Oh sudah sholat asar, bangun nanti menjelang maghrib. Ya. Jadi berdoanya tinggal 15 menit, setengah jam, sayang sekali. Kami kalau di Uhud Tour itu selepas asar saya ajak jemaah. Kalau ada, biasanya kalau tendanya memang di belakangnya kayak ada bukit atau apa, saya bawa ayo Bapak Ibu keluar. Karena kalau di tenda ini kena AC, ya tidur, nanti minum ini, makan itu tidak berhenti. Habis asar kita keluar, naik ke bukit. Biasanya kalau di cuplikan media kami lihatin itu. Ya, kalau ada bukit kami keluar, ayo kita berdoa di sini. Sampai terbenam matahari. Karena Nabi SAW itu selepas asar beliau berdoa sambil mengangkat tangannya sampai putih ketiaknya kelihatan. SAW. Tidak turun sampai maghrib. Berdoa terus. Jadi berapa jam itu? Bisa 2 jam lebih, 3 jam berdoa. Ya, itu yang dianjurkan di Arafah. Memang hari kita berdoa. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau ada yang mengatakan mana lebih baik, saya baca Quran atau saya berdoa di Arafah. Tetap di hari Arafah berdoa. Ya, karena doa itu yang sangat dianjurkan sekali. Gitu ya. Dan keutamanya sangat banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW, kalau tiba hari Arafah, maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, lalu berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang kepadaku dengan berdebu, ya, karena orang di Arafah berdebu, panas gitu kan, cuaca umumnya musim panas biasanya kalau haji itu. Mereka datang untuk mengharapkan rahmatku, maka jadilah kalian saksi semua wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu Allah berfirman kepada ahli Arafah, pulanglah dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan. Nah, itu Arafah ya, waktu mustajab. Nah, sampai maghrib, kalau sudah maghrib Bapak Ibu baru boleh keluar. Biasanya Arafah itu punya perbatasan, ada tulisan besar. Startnya Arafah dan ada endnya Arafah di sana. Jadi start dan penutup itu biasanya dijaga sama polisi. Supaya jemaah haji jangan keluar dari lokasi sebelum terbenam matahari. Makanya karena ada juga jemaah yang ngeyel itu. Ya. Padahal itu anjurannya Nabi SAW itu jangan keluar Arafah sebelum terbenam matahari. Jadi usahakan telatkan aja. Sampai kalau perlu terbenam matahari kita pastikan kita masih di Arafah. Ya. Nah setelah itu malamnya tanggal 9 itu malam lebaran Idul Adha kita ke Muzdalifah. Muzdalifah umumnya tidak ada memang tenda. Biasanya kita mabitnya di bus atau kita buka permadani atau karpet, duduk di sebelah bus gitu ya. Kalau dapat lokasi nunggu sampai pertengahan malam gitu ya. Ada juga yang menunggu sampai subuh. Dua-duanya boleh. Ya. Setelah itu kita istirahat
Jadi di Muzdalifah hari istirahat. Nabi SAW sholat maghrib isya jamak takhir. Diterlambatkan. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat di waktu isya. Beliau makan, habis itu beliau istirahat. Habis sholat subuh beliau tinggalkan ya, lokasi Muzdalifah. Itu Idul Adha, 10 Zulhijjah. Fatwa ulama membolehkan kalau ada orang tua, ada wanita, ada anak kecil, boleh meninggalkan sebelum waktu subuh. Gitu kan. Nah ini umumnya biasa travel memang jalan di waktu-waktu itu. Nah, di saat Idul Adha tiba di tanggal 10 Zulhijjah ini puncaknya nih ya. Karena kita berihram dari tanggal 8, tanggal 9, nah, sampai tanggal 10-nya. Tanggal 10 ini kita mengerjakan 3 perbuatan. Jumrah Aqabah, biasa orang bilang melontar setan besar gitu ya. Karena ada lontar Aqabah, Wusta, Sughra. Aqabah itu sebenarnya istilah bukit yang sedikit agak tinggi diistilahkan dengan Aqabah. Melontar Aqabah hari itu, Idul Adha. Kemudian nanti ada besok sampai tanggal 13 melontar 33. Aqabah ya. Kemudian Wusta itu sedang dan Sughra itu kecil. Masing-masing 7 butir. Tapi di Idul Adha cuma 1 jumrah. Cuma 1 jumrah. Setelah jumrah 7 butir batu kecil. Dan ini 1 batu kecilnya itu menggugurkan 1 dosa besar. Jadi hari itu kita lontar 7 batu, 7 dosa besar rontok semua. Bersih. Hanya dengan bertakbir Allahu Akbar lempar. Ya, pelan-pelan, batunya kecil-kecil aja. Bawa batu dari tenda boleh di sekitar Arafah atau Muzdalifah. Kalau enggak bisa ambil di sekitar situ enggak masalah, gitu kan. Yang penting batunya batu kecil, gitu kan. Karena itu simbolik kita melempar gitu ya, mengikuti perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat digoda oleh syaitan. Dia mau menyembelih Nabi Ismail, digoda oleh syaitan di 3 titik itu. Lalu Nabi Ibrahim melempari iblis dengan batu sehingga dia pergi. Nah setelah Jumrah Aqabah kita berkurban, nyembelih hewan, hajiu namanya ya. Ini biasanya terjadi pada jenis haji 2, haji tamattu sama haji qiran. Tamattu sama qiran ini menggabungkan antara umrah sama haji. Biasanya kita dari Indonesia selalu tamattu dan itu umrah yang paling afdal. Ya. Kita umrah dulu, setelah umrah kita nanti tunggu hari Arafah, hari Mina, hari Tarwiyah tanggal 8 baru kita berihram. Nah kemudian setelah berkurban kita tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Tawaf 7 kali kayak biasa waktu kita umrah sama sa'i. Nah habis itu boleh tahallul. Dan setelah itu sudah boleh buka baju, semua sudah larangan ihram sudah tidak berlaku lagi, termasuk hubungan suami istri sudah boleh. Gitu kan. Tapi kalau salah satu dari ini ada yang Bapak Ibu belum kerjakan, belum boleh hubungan biologis. Walaupun misalnya ada istilah tahallul juga, kalau orang sudah jumrah boleh tahallul. Ya. Tapi belum semua halal kecuali hubungan suami istri. Orang sudah kurban juga sama. Tapi kalau dia lengkapkan dengan tawaf ifadah, semua sudah halal, termasuk hubungan suami istrinya. Makanya jemaah biasanya kita bawa untuk mengerjakan semua 3 ini dalam 1 hari. Ya, di hari tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah setelah selesai, kalau biasanya kami di Uhud itu malam lebarannya jam 2, jam 3 kita sudah ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dulu. Tawaf dulu, setelah tawaf, sa'i, mereka menuju ke hotel, istirahat gitu ya. Hari itu juga langsung kita jalankan hadiunya, kurbannya. Dan hari itu juga setelah istirahat sejenak di hotel, sarapan, sebelum duhur kita menuju ke Mina untuk jumroh. Ya, melontar gitu. Nah kita melontar nanti pada saat itu. Nah setelah selesai, tanggal 10 itu kita nginap di Mina. Tapi sudah pakai baju biasa. Udah bukan lagi pakai ihram. Nah, hari itu tinggal banyak berzikir, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib waktu maghrib 3 rakaat, sholat isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap. Besok tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 jumrohnya 3. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Jadi 7 butir, 7 butir, 7 butir. Tanggal 11, tanggal 12 juga sama, tanggal 13 juga sama. Nah, cuma memang tanggal 13 hukumnya sunnah. Kalau tanggal 12 ada orang mau selesaikan hajinya boleh. Tapi Allah menyebutkan bagi orang yang nyambung sampai 13, liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa. Maka kami sarankan ingat cari travel yang lengkap sampai tanggal 13, sayang sekali gitu. Nanti kita di sini jumroh dan tapi pakai baju biasa, nginapnya juga di tenda, gitu kan? Nginapnya juga di tenda. Kemudian setelah kita, dan ini jumroh sudah saya bilang tadi kalau lempar batu 1 itu berarti 1 dosa besar. Kalau kita gabung dari Idul Adha 7 butir, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 ini adalah 21 batu karena 3 titik.
Tanggal 12, 21 batu kena 3 titik 7 kali 3. Tanggal 13 juga sama. Ini kalau kita akumulasikan 70 batu yang kita lempar, berarti ada 70 dosa besar dimaafkan. Nah itu kelebihan haji yang luar biasa gitu ya. Keutamaan besar. Makanya sangat wajar dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafas, tidak mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk, melakukan perbuatan kriminal, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya gitu ya. Karena keutamaan yang sangat besar. Ini ibadah puncak terjadi di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah gitu ya. Puncaknya tanggal 9. Nah yang ketiga setelah haji tentunya, bagi orang yang tidak haji, tidak hadir di lokasi Arafah dianjurkan apa? Puasa. Puasa hari Arafah. Makanya ada istilah puasa hari Arafah. Ini 1 hari puasa ini, kalau Bapak Ibu tidak haji, ini luar biasa. 1 hari puasa ini mengampuni dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, 1 tahun ke depan. Jadi 2 tahun dosa dimaafkan dengan 1 hari puasa. Maka garis bawahi baik-baik ini hari Arafahnya gitu ya. Khilaf di antara ulama tentang masalah puasa Arafah. Apakah kita mengikuti kalau kita di Indonesia pas jemaah wukuf di Arafah sana, atau kita ikutin perhitungan tanggal hijri yang kita ada. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang bilang mengikuti Arafah pada saat jemaah haji masuk, karena kita nggak haji, kita supaya raih keutamaan hari Arafah kita puasa juga. Tapi ada yang mengatakan enggak, tetap ikutin hijriahnya. Kan Indonesia biasanya kita telat ya. Misalnya kita sempurnakan Zulqa'dah sampai 30. Mungkin di Saudi hanya 29, maka beda selisih sehari. Intinya dua-duanya tidak masalah, karena ini adalah ijtihad di antara ulama. Ibu dan bapak mau ikutin salah satunya, mudah-mudahan tidak masalah. Yang penting jangan luput puasa Arafah, gitu ya, puasa Arafah. Yang tidak boleh puasa itu adalah hari Lebaran Idul Adha dan hari Tasyrik yang 3 hari itu tidak boleh puasa, karena ini hari-hari makan hewan kurban kita. Nah ini juga termasuk ibadah, jadi puasa hari Arafah, gitu ya. Dan bagi yang sedang haji nggak boleh puasa. Karena dia sudah hadir di Arafah. Tidak ada puasa bagi dia. Nabi SAW tidak puasa dan semua sahabat mencontohkan tidak ada yang puasa bagi jemaah haji. Yang kelima adalah berkurban. Ya, kita berkurban. Yang keempat. Baik. Yang keempat berarti kita berkurban. Ya, kita berkurban, dan berkurban ini bagi yang sedang haji dan tidak haji. Ya. Tentu hewan kurban yang paling afdal adalah seseorang berkurban dengan domba jantan bertanduk, badannya berwarna putih, bagian mata, kedua mata dan keempat kakinya ada bulu hitamnya. Ya, kalau Bapak Ibu tanya kenapa begini, karena Nabi SAW berkurban dengan itu, 2 ekor jantan seperti ini. Makanya kami di Adhafam, di perusahaan yang kami buat khusus untuk melayani juga kurban ini, itu kita siapkan itu domba itu, cari di peternakan-peternakan kita cari sampai dapat domba itu, memang ada, tapi tidak banyak. Ya, domba-domba jantan yang bertanduk, semuanya bulunya putih, bagian mata dan keempat kakinya bulunya warna hitam. Kalau tidak ada boleh warna apa saja, ya. Tapi Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba jantan, gitu ya. Dan boleh betina, boleh juga misalnya kambing, karena kambing sama domba mirip, ya, tidak masalah gitu. Jadi boleh. Dan ini pendapat ulama berbeda tentang masalah mana lebih afdol. Kita berkurban dengan domba atau kambing. Ya, domba dan kambing atau sapi dan unta. Ada yang mengatakan tetap lebih afdol domba. Karena ceritanya Nabi Ismail diganti oleh domba. Kemudian juga Nabi SAW berkorban dalam hadis Bukhari dengan 2 ekor domba jantan. Saya pun berpegang pada pendapat ini. Ada pendapat lain mengatakan tidak, lebih afdol ya hewan yang lebih besar. Sapi sama unta. Karena yang boleh dikurbankan cuma 3 hewan ternak ini. Kambing sama domba satu jenis. Kemudian sapi dan kerbau satu jenis, dan unta. Nah, 3 jenis hewan ini yang boleh dikurbankan, gitu ya. Dan anjurannya agar Bapak Ibu berkurban lalu mengambil sebagian dagingnya untuk kita makan. Kalau tidak bisa boleh kita bagikan semua. Tapi intinya adalah usahakan berkurban. Khusus domba atau kambing boleh 1 domba untuk 1 keluarga. Ya misalnya sang suami sembelih, dia niatkan untuk dia sama istri dan anak-anaknya, itu boleh. Ya. Kalau sapi, maka 1 ekor bisa maksimal 7 sama unta, 7 orang maksimal ya. Tapi jangan dipaksakan. Misal contoh, Bapak Ibu punya kemampuan untuk berkurban. Ibu punya uang, suami juga punya uang. Berkurban masing-masing. Masing-masing itu lebih baik gitu kan. Ini ibadah individu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya ibu mau korban sapi sendiri, suami juga sapi sendiri, itu enggak apa-apa. Itu malah bagus gitu ya. Dan tidak harus dipaksakan 1 sapi masuk 7 nama.
Karena ada seorang ibu dulu pengajian bilang sama saya, Ustadz saya mau ikut kurban nanti di tempat Ustadz. Baik, tapi Ustadz saya masih baru punya 4 nama, saya cari 3 lagi. Saya tanya siapa saja 4 bu? Saya, suami sama 2 anak saya. Terus ibu mau cari 3 lagi siapa? Ya saya cari orang biar lengkap jadi 7. Saya bilang untuk apa bu? Ibu memang butuh tambahan dana. Dia bilang tidak. Kebetulan beliau orang mampu gitu kan. Saya bilang nggak usah. Kalau bisa satu sapi satu orang aja. Kalau memang betul-betul harus gabung karena nggak cukup dananya, baru gabung 2 orang. Nggak cukup baru 3 orang. Jangan dipaksa 7 orang. Nanti pahalanya terbagi 7 gitu. Ya, ya. Kalau bisa satu orang aja. Nah seperti itu ya. Dan ada baiknya kalau Bapak Ibu sesekali bisa memvariasikan gitu kan. Misal kita sembelih tahun ini domba sama kambing, tahun depannya sapi, tahun depannya unta. Unta di mana Ustaz? Ya titip di Mekah. Kalau kita kan cuma di kebun binatang adanya. Tidak mungkin gitu. Lah ya bisa saja kita titip ya. Kami biasanya kalau lagi haji, kalau ada jemaah yang mau nitipkan, kita terima titipannya. Nanti kita akan sembelihkan unta di sana ya. Sebenarnya sih itu transaksi jual beli ya, karena memang kita kasih harganya, saya tidak tahu harganya, kadang-kadang kita tidak tahu harga di sana, kita akan memberikan ini akadnya jual beli aja. Jadi dia beli kepada uhutur untahnya, nanti kita akan sembelihkan di sana. Karena masalah selisih harga nggak mungkin kita udah ini selisihnya sekian, karena kalau titip itu kan tidak boleh naik harganya gitu kan. Jadi sudah misalnya satu unta 5.000 real, 3.000 real, 40 ribu itu kita akan bahasakan begitu tuh anggap sudah terjadi transaksinya. Itu contohnya. Tapi ini tidak harus, ini cuman saran kalau mau variasikan supaya semua jenis hewan ternak ini pernah kita berkurban gitu ya, pernah kita berkurban dengannya. Itu contohnya. Tapi tentu saja Bapak Ibu bisa berkurban di lokasi masing-masing gitu ya. Kalau di tempat kami di daerah Bogor peternakan yang kami Allah amanahkan ini, kita memang ada hewannya dan Bapak Ibu bisa ke lokasi. Misalnya kalau bapak-bapaknya kami sarankan ikut nyembelih sendiri, kami latih pada saat itu kami ajarkan caranya. Jadi ada bonusnya. Kemudian kita buat juga dagingnya itu kita kalengkan. Dikalengkan nanti disimpan, kita kasih ke yayasan sedekah kreatif, yayasan yang juga kami miliki, nanti dibagi kalau kayak ada bencana kayak sekarang di Sumatera itu kita bagiin apa namanya kayak daging kalengnya itu ya. Nah, itu juga ada program-program. Intinya sebenarnya kita berkurban itu termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya ya. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, ini berpuasa ya 9 hari berturut-turut. Tadi kan di poin ketiga puasa hari Arafah saja kan. Nah kalau yang kelima ini puasa 9 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Bu. Ya, 1 sampai 9. Jadi kalau kenapa? Karena tadi hadis yang kita baru baca, hari-hari 10 awal Zulhijjah ini adalah hari yang paling Allah cintai. Semua amal yang dikerjakan di situ itu lebih baik daripada jihad. Yang bisa menyainginya hanya seorang laki-laki yang keluar berperang membawa jiwa dan hartanya lalu dia mati syahid dan hartanya habis diinfakkan baru sama dengan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya ulama mengatakan dihubungkan ini dengan hadis keutamaan puasa. Kan kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman seluruh amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Antara 1 sampai 10, kecuali puasa dia milikku aku akan membalasnya secara langsung. Jadi puasa itu adalah amal ibadah juga yang sangat besar pahalanya. Makanya dianjurkan kita isi karena ini ibadah yang paling lebih baik daripada jihad, kita puasa 9 hari. 1 sampai 9. 10 gak bisa puasa karena Idul Adha. Gak boleh kita puasa di Idul Adha dan tidak boleh juga puasa 3 hari setelah Idul Adha. Namanya hari-hari tasyrik tadi ya, hari berkurban gitu ya. Tadi saya singgung juga masalah kurban. Kalau Bapak Ibu misalnya, Ustaz saya punya kemampuan Ustaz, saya mau beli sekalian. Saya mau beli kambing, saya mau beli sapi, saya mau beli unta. Silakan, bagus-bagus saja. Boleh nggak orang berkurban lebih dari 1 ekor? Boleh. Bapak Ibu mau kurban 100 ekor juga silakan. Antara Anda sama Allah SWT. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus gitu. Misal kita sudah berkurban di Idul Adha. Terus ada lagi satu yayasan telepon kita. Ini Ibu mau nyumbang nggak di sini? Ada kebutuhan misalnya di Papua, di mana, di pelosok-pelosok. Oke, saya nyumbang lagi, beli lagi kambing di sana, beli lagi ini, beli lagi itu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita punya spare 4 hari itu. Kita boleh berkurban sampai hari terakhir tasyrik ya, tanggal 13 Zulhijjah. Nah seperti itulah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah memperbanyak zikir. Takbir, tahlil, tahmid ya. Ini di 13 hari pertama bulan Zulhijjah luar biasa. 1 sampai 13 sampai selesai haji ya.
Tapi dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai membaca itu ya. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang-ulangi. Ya, sampai Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan majma' ini jalan di pasar-pasar dan jalan Madinah mengeraskan suara mereka. Orang-orang juga ikut membaca bersama mereka gitu ya. Jadi kita memperbanyak membaca. Tapi di hari Idul Adha itu kita baca setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat kita membacanya. Kalau tadi dari tanggal 1 sampai 9 itu umum. Kita kapan saja lagi di jalan, lagi di tangga, lagi ibu dan bapak lagi belanja di satu tempat sambil bertakbir itu di 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai kata Nabi SAW tidak ada di hari-hari ini orang yang bertakbir, orang yang bertahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu kecuali akan diberikan berita gembira. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, iya. Ya, jamin surga bagi orang yang memperbanyak zikrullah di saat itu. Zikrullah di saat itu. Selebihnya tentunya yang ketujuh, yang itu adalah memperbanyak amal-amal umumnya. Sedekah, misalnya silaturahim keluarga. Semua itu adalah ibadah-ibadah yang lebih baik daripada jihad. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Kita memperbanyak amal-amal. Saya juga sarankan bagi yang pergi haji misalnya. Kalau Bapak Ibu yang pergi haji, itu kami biasa buat program di Uhud Tour. Kalau kita sudah dari Jumroh pulang, saya suruh jemaah bawa uang masing-masing, uang cash ya. Nanti kita akan mampir di restoran-restoran di perjalanan pulang dari Jumrah, beli di situ, beli air, beli jus, beli makanan, bagiin jemaah haji, bagiin sebelum pulang ke tenda. Karena kita nggak tahu kapan lagi kita bisa sedekah buat jemaah haji dan dari seluruh dunia ada di situ. Nah itu alhamdulillah jemaah Uhud itu sangat menikmati sekali pada saat itu. Wah Ustadz ini luar biasa, kita nggak pernah nyangka gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, kita beli, kita bagi-bagiin. Yaudah silakan, tinggal pegang minumannya di jalan jemaah haji lewat itu bilang aja sabilillah, orang sudah pada ambil gitu kan. Orang sudah berbagi. Nah itu juga bisa dikerjakan insya Allah, memperbanyak sedekah. Nah ini gambaran tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu.